Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat bertatap muka pada saat ini. Salawat menyertai salam mari kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, keluarga beserta sahabatnya. Yang terhormat Bapak Nakfir dan teman-teman seperjuanganku, saya Muhammad Ref Maulana dari kelas E jurusan Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya di sini akan membahas tentang pengantar pendidikan Pancasila. Yang pertama saya bahas adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Apa sih nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat? Contohnya, percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Dalam pendidikan Pancasila, terdapat juga permasalahan di Indonesia yang menunjuk pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Salah satunya adalah kesadaran perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi bangsa atau perpecahan yang maksudnya ya, tidak satu, dan dekadensi moral, penurunan moral Indonesia, narkoba, penegakan hukum berkeadilan yang sudah langka, dan terorisme. Dalam urgensi pendidikan Pancasila itu juga bermanfaat bagi mahasiswa. Salah satunya agar mahasiswa itu tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dan juga dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan. Selanjutnya adalah agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dan saya menemukan ini di Google. Menurut Branson pada tahun 1908, menurut dia yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Dan juga alasan diperlukan pendidikan Pancasila antara lain adalah pendidikan Pancasila itu dapat diharapkan untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Yang antara lainnya, yang pertama adalah tentang kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Dan satunya adalah pentingnya kesadaran kelangsungan hidup generasi mendatang, cinta anak, cinta cucu, dan kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional, dan kesadaran penting norma-norma dalam pergaulan sehari-hari, pentingnya kesehatan mental bangsa, pentingnya penegakan hukum, dan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Oke, selanjutnya adalah secara spesifik, tujuan penyelenggara pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memperkokoh Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan juga memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisa dan mencari solusi terhadap semua persoalan kehidupan sehari-hari. Dan ya sehari itu seperti bermasyarakat, bangsa, dan negara. Tentu juga melalui pemikiran yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Dan yang terakhir untuk membentuk sikap dan mental mahasiswa agar dapat mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal maupun eksternal dalam masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah alasan diperlukannya pendidikan Pancasila juga terdapat dalam UUD yang bunyinya adalah penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah
di perguruan tinggi ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Pajak, Tinggi, Pendidikan Tinggi di nomor 914 garis E garis T garis 2011 bertanggal 30 Juni 2011. Di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 pasal 2 dan pasal 35 ayat 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber historis sosiologis, politik, dan pendidikan. Di pendidikan Pancasila, kita membahas tentang sumber historis. Maksud dari sumber historis ini yang landasannya itu adalah landasan-landasannya itu di fakta sejarah, dijadikan dasar untuk pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajarannya, dan evaluasinya. Dalam sejarah, nilai-nilai yang ada terdapat pada Pancasila pastinya sudah ada sejak lama dan melekat pada bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila itu berlandasan pada penerimaan warga masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Pertahanan dan keamanan, ya. Dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sesuai dengan kebutuhan masyarakat manusia, human needs. Selanjutnya adalah sumber yuridis pendidikan Pancasila. Berbicara tentang yuridis, landasan yuridis ini banyak. Salah satunya seperti UUD, TAP MPR, UU, Perda, Perpu, dan surat keputusan Dirjen, salah satunya. Tapi, pendidikan Pancasila di yuridis bukan hanya sebatas dasar hukum yang sudah saya sebutkan tadi ya. Tapi seperti dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada alinea keempat, yang mana bahwa pembukaan UUD tersebut disebutkan tentang tujuan dari pemerintah negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan juga dari amanat pembukaan UUD tahun 45 juga disebutkan dari tujuan pemerintah adalah untuk mencerdaskan bangsa, sehingga dalam demikian masyarakat wajib melaksanakan upaya kegiatan yang untuk mencerdaskan bangsa. Salah satunya pendidikan. Pendidikan adalah salah satu upaya mencerdaskan bangsa. Selanjutnya adalah politik. Oke, sumber politik itu landasannya dari kehidupan materi fenomena politik yang membangun pola pikir untuk membangun bangsa. Pancasila juga dijadikan acuan dalam politik bangsa juga. Yang selanjutnya adalah, saya lupa menaruh ya. Tapi ada selanjutnya itu landasan filosofis. Jadi pendidikan Pancasila terhadap landasan filosofis itu sebagai falsafah bangsa, yang mana artinya itu bahwa setiap aspek kehidupan yang berlangsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak akan lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu salah satu penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila terdapat dalam dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1999 dan juga terdapat dalam TAP MPR RI nomor 2 MPR garis miring 1978. Yang mana ada juga bunyinya tentang keberadaan mata kuliah Pancasila itu semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional. Dan ada juga dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 60 tahun 99. Ada juga tentang tahun 2000 dan ada di bawahnya nomor itu 232, nomor 265 dan 38 Cap 2002. Dan di sebelahnya yang di atas saya juga MPR nomor 18. Dan ada juga ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Kembalinya mengulangi langkah kebudayaan. Dan pasal 2 ya seperti di atas saya. Ini adalah tentang tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan-tantangan dalam pendidikan Pancasila itu ada banyak. Tapi salah satu yang saya sebutkan adalah tentang faktor kesediaan sumber daya alam. Ya, faktor kesediaan sumber daya yang kurang. Dan adanya kurang spesialisasi dalam program studi tersebut hingga makin tajam. Maksudnya makin tajam itu semakin kurang minatnya ya mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Selanjutnya adalah
krisis ya, krisis contoh keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup yang hedon atau mewah-mewahan, keep on. Ini juga ada mendeskripsikan ya esensi dan urgensi. Itu di Ditjen Dikti juga mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila. Meliputi ya yang di atas itu ada 7 tentang pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila dan kajian sejarah bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, ada juga sistem etika dan dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi pendidikan juga Pancasila bagi suatu program studi itu berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undang. Sudah sampai, oke. Jadi kesimpulan tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila itu mata kuliah Pancasila itu merupakan proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon mahasiswa pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dan dengan lupa menjadikan landasan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga yang baik, good citizenships. Dan urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa jika menjadi dorongan leitmotif dan bintang penunjuk jalan lead star bagi calon pemegang tongkat estafet bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya hanyalah makhluk biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Akhir kata, minal aidin, wabillahi taufiq sabil, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.